warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum sekalian yang melihat menyaksikan tayangan video ini senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan semua harapan kita. Amin ya robbal alamin. Kembali berjumpa dengan saya Al-Fakir Ustaz Hidayah ya, dalam channel YouTube dakwah ini, ngaji santai bareng Ustaz Hidayah ya, membicarakan hal-hal yang ringan yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Dan pada kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Ada pertanyaan yang masuk di WA saya berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau saya menuntut talak? Talak, saudara sekalian, menuntut diceraikan oleh suaminya. Saya balik tanya, apa persoalan yang ibu hadapi, apa problem yang ibu sedang hadapi, sehingga kemudian ibu ingin sekali menuntut talak kepada suami, ingin minta diceraikan oleh suami. Dan apa jawaban ibu itu? Ternyata persoalan ekonomi. Ya, memang di zaman pandemi ini sudah setahun setengah ya, kita mengalami gejolak ekonomi yang begitu hebat. Banyak usaha yang kemudian gulung tikar, yang bangkrut, yang di PHK disebabkan ya kondisi seperti ini yang kita hadapi. Atau teman sekalian, bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Bolehkah seorang wanita, seorang istri menuntut cerai kepada suami dengan sebab persoalan ekonomi? Dan jawabannya apa? Selagi tidak darurat dan tidak mendesak, tidak boleh, haram hukumnya seorang wanita menuntut cerai kepada suaminya hanya karena problem ekonomi. Ya. Yang ada bagi wanita yang baik, istri yang baik, ketika seorang suami menghadapi ujian ekonomi, maka hendaknya seorang istri mensupport, membackup, mendukung, memotivasi, memberikan semangat lahir batin kepada suaminya. Nah, ini yang mesti dilakukan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita kembali kepada bab nikah ya, apa itu nikah? Pengertian nikah, definisi nikah dalam kitab fikih Fathul Mu'in, nikah itu adalah al-jam'u wal wad'u. Al-jam'u mengumpulkan ya, an-nikahu al-jam'u mengumpulkan. Jadi nikah itu adalah mengumpulkan dua makhluk Allah yang berbeda kelamin, laki-laki dan perempuan. Apalagi yang dikumpulkan dalam sebuah ikatan pernikahan? Al-jam'u mengumpulkan dua watak yang berbeda, dua sifat yang berbeda ya, dua suku yang berbeda ya, dua latar belakang yang berbeda. Ada yang suaminya terbelakang pendidikannya agak tinggi, yang wanita biasa saja. Ada yang latar belakang pendidikan agamanya, pemahaman agamanya juga beda-beda. Nah, ini banyak sekali perbedaan yang ada, yang terjadi, yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah ikatan pernikahan. Maka apabila kemudian di tengah perjalanan banyak gejolak, ada masalah, ini satu hal atau sebuah keniscayaan yang pasti terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dan itu tidak setahun dua tahun, tidak sebulan dua bulan, tidak setahun dua, bahkan bertahun-tahun. Setiap pasti ada persoalan. Selesai yang satu datang yang lain, selesai yang ini datang yang itu, sampai mungkin kakek nenek pasti ada persoalan. Coba lihat ya, masih ada kakek nenek berantem, masih ada, saudara sekalian. Atau teman sekalian, kembali pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya? Nah, jadi tidak boleh
seorang istri menuntut ya perceraian talak kepada suami hanya timbang masalah ekonomi. Apalagi kalau seandainya seorang istri ini mengikuti lifestyle gaya hidup yang tinggi yang di luar kemampuan suaminya. Nah, teman-teman sekalian, selagi seorang suami masih punya usaha, masih mau tanggung jawab walaupun penghasilan tidak seberapa, maka itu tidak boleh seorang istri menuntut talak kepada suaminya. Nah, kita lihat bagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma mro'atin, wanita mana saja, di mana saja ya, sa'alat zaujaha at-talaq, meminta talak kepada suaminya ya, meminta diceraikan oleh suaminya, min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang kuat ya, tanpa ada dalil yang kuat, maka faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi wanita itu mencium baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Rawahu Imam Ahmad ya, wa Abu Daud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis yang sangat kuat. Teman-teman sekalian, kita lihat dan kita pahami hadis ini dengan baik bahwa wanita manapun, istri manapun yang menuntut talak kepada suaminya tanpa ada alasan yang kuat, maka haram bagi dia mencium baunya surga. Nauzubillah min dzalik. Perhatikan buat kaum wanita terutama ya. Nah, jadi jelas sekali dalam rangka menjawab pertanyaan itu tadi. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan satu tanggapan yang sampaikan bisa membawa manfaat buat teman-teman yang lain yang sudah menikah atau mungkin yang juga belum menikah, sebagai bekal keilmuan untuk mereka ketika sudah berumah tangga. Dan tentu saja bagi suami pun tidak boleh ya, harus menjadi suami yang kuat ya, yang kuat usaha, kuat ibadah, kuat iman untuk dapat membimbing istrinya apabila mereka dalam keadaan goyah hanya dengan sebab ujian ekonomi ini. Maka di sini peranan kedua belah pihak saling kompak kerjasama apabila menghadapi satu problematika dalam sebuah keluarga, dalam rumah tangga. Nah, buat teman-teman sekalian yang dapat saya tanggapi ya, silakan barangkali ada yang punya tanggapan yang lain